Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala binimati iman wa ala binimati Islam wa ala binimati sehat wal afiyah wa ala binimati ukhuwah Islamiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadah. Qala rabbi sholli wa yassiri amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzini munzalan mubarakan wa anta khairum munjilin. Baik ayah bunda, abang kakak, tuan-puan, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih Allah kumpulkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu Allah berikan kepada kita ampunan, kebahagiaan, dan keberkahan. Mudah-mudahan ini semua menjadi semangat buat kita semuanya, walaupun dalam keadaan saum, tapi insya Allah semangat belajar terus kita tingkatkan. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita kelak diakui sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah, bunda, abang, kakak, pada hari ini Pas akan menyampaikan secara lengkap ya tentang natural balsam dan oil terapi yang ini menjadi landasan bikin semua jenis natural handmade. Jadi kalau ayah, bunda, abang, kakak nanti memahami tentang filosofi dasarnya, insya Allah atas izin Allah, ayah bunda, abang kakak dapat membuat berbagai jenis sediaan natural handmade. Nanti kita bahas secara mendetil, kemudian kita spesifik kepada balsam dan oil terapi. Dan insya Allah nanti jam 10-an ya atau setengah 11 kita ada workshopnya. Nanti nanti Kak Wulan nanti dibantu sama teman, ada satu orang yang akan merekam. Nanti tolong dijadikan co-host supaya nanti prakteknya lebih maksimal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin memperkenalkan diri ya, walaupun sudah berkali-kali ya. Jadi secara pribadi Pak Odas bukan seorang akademis, tapi orang yang senantiasa terus belajar dan mempelajari berbagai hal tentang dunia natural handmade. Ini Pak Odas mulai dari 2015. Nah, dari pengalaman 2015 sampai hari ini, alhamdulillah Pak sudah menemukan pola pembuatan berbagai jenis natural handmade. Jadi kalau sahabat-sahabat tahu polanya, maka jangan khawatir. Apapun yang ingin dibuat oleh ayah bunda, abang kakak akan bisa dibuat. Karena polanya sama ya. Jadi tidak ada perbedaan yang beda tuh nama bahannya, tapi polanya sama semua. Nah, ini pola ini apa di bukan ditemukan ya, dirancang oleh Sipu sudah bertahun-tahun dari pengalaman praktek ya. Nah, jadi pola ini menjadi standar Sipu kalau membuat sediaan natural. Jadi kalau pola ini diikuti, insya Allah bina ayah bunda abang akan dapat membuat berbagai jenis sediaan natural. Nah, pola apa yang dimaksud ya? Nah, ini mas selingan ayah bunda ya. 5 sabun-sabun yang Sipu buat dan ada juga yang dibuat oleh murid-murid, nantilah kita belajar ya. Nah, ya. Dimulai dengan satu disclaimer bahwa materi ini bertujuan untuk mengedukasi ya, pembuatan produk. Jadi tujuannya edukasi, memberikan pemahaman, pembelajaran, pendidikan bagaimana membuat produk natural berbasis herbal. Ya, lebih spesifik kepada produk balsem dan oil terapi. Nah, yang kita buat ini bukan bermaksud mengganti obat dokter yang hari ini ada. Bukan ya, tapi masing-masing punya keunggulan dan kelebihan. Ya. Jadi apa yang kita maksudkan bukan membuat obat-obat untuk patah tulang, untuk stroke, penyakit kronis, tapi bukan ya. Tapi ada untuk bagaimana membantu beberapa bagian di anggota tubuh kita yang dapat kita minimalisir kerusakannya. Dan materi ini bukan untuk menjadikan Anda sebagai orang produsen dalam skala pabrik, bukan ya.
karena nanti akan beda standarnya. Jadi mohon dipahami ya Bunda ya. Jadi ini materi edukasi bagaimana cara membuat produk yang benar, edukasi. Nah, actionnya nanti ayah Bunda yang menentukan. Nah ini Bunda ya, dasar formulasi minyak terapi herbal. Jadi semua sediaan untuk tubuh manusia yang menggunakan minyak herbal, nah ini pondasinya ya, pondasinya. Jadi lebih spesifik misalnya ke minyak terapi herbal ya. Ini adalah bahan apa sediaan berbasis minyak yang digunakan untuk membantu memberikan efek terapi. Jadi kita tugasnya membantu memberikan efek terapi supaya yang kita buat itu jelas tujuannya, jelas maksudnya, dan jelas formulasinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini pun sama kalau kita bikin apapun ya, misalkan sabun, bikin apapun sama, konsepnya sama ya. Kita menggunakan sediaan natural untuk membantu efek terapi, ya. Nah, yang tugas kita adalah bagaimana kita bukan hanya mencampur ya, tapi kita memahami fungsi masing-masing bahan, keseimbangan sensasi dan keamanan pengguna. Jadi ada tiga faktor ya, fungsi bahan harus paham, keseimbangan formulasi harus paham dan juga keamanan penggunaan. Dan ini semua dapat dilakukan kalau ayah bunda, abang kakak membuat dan nyoba sendiri dulu. Jadi si Pu jujurnya tidak ingin Anda buat-buat, tapi Anda tidak mencoba duluan. Nah, ketika Anda mencoba duluan, nanti kita akan sharing-sharing mana plus minusnya. Yang seringkali terjadi perbedaan adalah bahan baku yang kita pakai seringkali berbeda. Namanya sama, tapi yang menjualnya berbeda. Nah, itu juga memungkinkan hasilnya beda. Ya, jadi emang ini random ya. Jadi kadang-kadang juga pada suka pakai yang ini kok nggak bagus, pakai ini bagus. Ini pengalaman teman-teman ya. Jadi pengalaman ini sangat penting untuk kita dapat memahami tentang bahan baku yang akan kita buat. Nah, yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama, semua jenis sediaan natural, semua jenis ya, itu harus dia mengandung carrier oil, ya, minyak dasar. Nah, carrier oil itu berbeda dengan essential oil. Jadi carrier itu apa minyak yang kalau kita gabungkan dengan herbal, kemudian kita buat melalui infus oil yang simple, maka zat yang berkhasiat pada herbal tersebut itu akan menyatu dengan minyak dasar. Sehingga kita memiliki kemampuan memindahkan zat berkhasiat pada herbal ke dalam minyak. Karena ada beberapa bahan herbal yang tidak ada minyaknya. Dia perlu pembuatan, kecuali kita memiliki alat destilasi minyak ekstrak. Nah, sementara kita nih termasuk si Podas mengandalkan alat-alat yang ada di dapur, jadi bukan alat teknologi canggih ya. Nah, jadi semua pembuatan natural herbal dia memerlukan carrier oil atau minyak minyak dasar. Nah, minyak apa saja yang nanti kita bahas ya. Yang jelas minyak yang digunakan untuk carrier oil adalah minyak yang dapat melarutkan zat aktif pada herbal. Yang kedua, membantu penyerapan kepada kulit dan memberikan efek pelembab. Dan pada akhirnya, minyak ini akan menjadi penentu tekstur produknya. Produknya apakah padat, cair, semi padat, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, bahan aktif. Nah, ketika kita ingin misalkan membuat rawatan buat apa wajah berjerawat, kulit gatal-gatal, pegelinu, maka kita memerlukan zat aktif natural yang memiliki efek terapi ke arah sana. Jadi sangat penting. Nah, zat aktif sendiri ketika digabung dengan carrier oil dia akan menjadi booster, memiliki kemampuan memberikan efek terapi yang sangat luar biasa, ya. Dan yang terakhir, setiap produk yang kita buat harus memiliki zat stabilizer atau zatnya apa?
mengandung antioksidan supaya produk yang kita buat itu kalau dia basisnya minyak tidak bau tengik ya, kemudian dan bertahan dapat lama. Nah, secara umum hampir semua mayoritas natural herbal dia selalu menggunakan vitamin E. Jadi ini ya, jadi dasar pembuatan natural itu ada tiga. Ada carrier oil, ada bahan terapi, ada stabilizer. Nah, sementara aroma ada dua. Ada aroma yang kita dapatkan dari essential oil, ada aroma yang kita dapatkan dari parfum. Nah, jadi sebaiknya yang paling bagus adalah menggunakan aroma daripada essential oil. Tapi kalau dari parfum, khawatir dia sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi tidak murni lagi. Wabil khusus kalau Anda nanti membuat perawatan wajah, maka pastikan aromanya itu dari essential oil. Contoh yang apa? Essential oil yang mengandung aroma, ada ilang-ilang, ada apa? Chamomile. Nah, itu dia punya punya aroma yang khas gitu. Sampai sini Ayah Bunda boleh dipahami? Halo. Paham sih, Bu, paham. Jadi jadi yang Paham, Ibu. tidak ada pengganggu di sekitarnya boleh mikrofonnya dibuka. Boleh paham ya Bunda? Paham sih, Bu. Nah, Paham, jadi paham, Bu. Paham. jadi membuat Alhamdulillah. apapun ini polanya ya harus ada carrier oil, ada bahan aktif dan ada stabilizer. Apapun itu mau bikin sabun, bikin minyak, bikin lip balm, ini harus ada nih ketiga faktor ini. Nah, nanti yang membedakan tuh oh, mana buat ya, mana buat kulit, mana buat tulang. Itu beda di bahan aktif, ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kebanyakan produk natural yang si buat lah produk topikal ya. Nah, topikal termasuk balsam ya. Nah, jadi kalau Anda memahami pola-pola tadi, maka Anda akan memiliki kemampuan kalau terus mau belajar dapat membuat berbagai jenis oil terapi, natural balsam, minyak gosok, liniment herbal, salep herbal. Apa itu liniment herbal? Dia tengah-tengah antara cair dan padat. Nah, itu tengahnya sebut liniment herbal. Ya, nah itu ya. Jadi, kalau Anda mampu mengikuti pola tadi, maka produk yang kita buat ya tidak hanya ada sensasi, tapi juga produknya aman, stabil, dan yang paling penting efektif untuk digunakan. Ya. Nah, untuk membuat sediaan awal yang ada carrier oil, nah bagi ayah bunda yang sudah pernah belajar infus oil, ada yang tanya, Pak, ini sama nggak dengan infus oil beda? Jadi Anda dapat membuat beberapa sediaan ya dengan apa minyak dasar dengan menggunakan teknik infus oil. Jadi ada beberapa herbal ditambah minyak-minyak berkhasiat dengan alat tertentu dan waktu tertentu maka akan menghasilkan infus oil. Nah, infus oil ini dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai produk natural. Ya, nah, caranya nanti ya kita yang sudah belajar ya, yang sudah belajar infus oil nanti silakan dipraktekkan, diamalkan bagaimana kita membuat sediaannya itu. Ya. Nah, kemudian dari infus oil juga kita bisa membuat oil blend ya. Minyak-minyak hasil infus oil ditambah esensial akan menjadi oil blend. Ini Pak sedang merampungkan materi oil blend ya. Nah, ini juga sangat bagus. Nanti kita bisa bikin berbagai jenis minyak angin, minyak urut, macam-macam lah ya. Itu namanya oil blend ya. Jadi teknik untuk membuat carrier oil itu dapat digunakan dengan kaidah infus oil. Hasil infus oil dapat kita bikin produk namanya oil blend. Bagaimana membuat oil blend? Saya tadi juga ada carrier oil, ada zat aktif, ada stabilizer. Dia selalu begitu pola-polanya. Dia seperti apa? Begitu polanya. Ya. Di apa? Di beberapa waktu yang lalu,
kaitan dengan balsem dan natural blend, itu kita pun harus memahami tentang yin dan yang, ya, tentang yin dan yang. Jadi di dalam balsem itu nanti ada bahan yang sifatnya dingin di awal, kemudian hangat menuju panas. Jadi tubuh kita pun sama ya. Kenapa orang sakit? Karena kelebihan panas atau kekurangan panas. Kenapa orang sakit? Karena kelebihan dingin atau kekurangan dingin. Jadi dalam konsep tradisional Chinese medicine, kita harus mampu mengetahui tentang konsep panas dan dingin. Nah, ini akan kita temukan pada balsam dan natural oil ya. Nah, kalau orang terlalu dingin, itu darahnya kaku atau stagnasi ya, atau mandek. Tapi kalau terlalu panas, dia akan terjadi radang, sensitif dan nyeri berdenyut. Nah, untuk mengatasi proses karena ketidakseimbangan tubuh melalui topikal, kita dapat membuat dua sediaan, yaitu natural oil dan balsam oil. Ya, jadi kunci ketika Anda meracik balsam dan oil terapi adalah memahami karakter panas dan dingin bahan. Ya, nah, ketika mampu menyeimbangkan, mudah-mudahan atas izin Allah, produk yang kita buat itu dapat sesuai, ya, dapat sesuai dengan apa klien kita minta ya. Nah, kita masuk lebih dalam apa itu balsem. Itu obat obat sediaan topikal atau obat luar berbentuk semi padat ya. Nah, untuk menentukan semi padat, nah tergantung kepada carrier oil nanti ya. Nah, ya, jadi balsem adalah satu produk topikal yang memiliki efek hangat, panas, dingin, relasi otot, melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi pegal nyeri ya. Nah, jadi situasional dia tetap memerlukan minyak dasar, ya, ada biswek, ada essential oil dan ada herbal infus ya. Nah, jadi ini bahan dasar balsam ya. Wajib ada carrier oil, harus ada lilin lebah. Kamu tambah pasien boleh, kalau tidak nggak apa-apa ya. Harus ada essential oil dan ada herbal infusnya, gitu ya. Ini tentang balsam ya. Jadi balsam itu yang paling penting bagaimana kita memberikan efek vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasinya darahnya bagus, yang kaku jadi lega, otot kaku jadi lancar. Itu tujuannya. Nah, supaya sampai tujuan, kita wajib memahami bahan apa yang tujuannya seperti itu. Nah, ini balsam ya. Kemudian oil terapi. Ini sebenarnya oil terapi dan balsam itu sama, cuman ada bahan yang dihilangkan ya. Dia tidak mengandung zat pemadat biswek ya. Jadi yang digunakan hanya minyak dan essential oil saja. Ya, itu. Ini oil terapi sama aja dengan balsam, cuman dia balsam dalam bentuk cair sebenarnya. Jadi kalau dibilang balsam cair kayaknya kurang apa? Kurang bagus atau kurang apa ya. Maka Sibu menamakan namanya oil terapi ya. Nah, ini masing-masing produk ini memiliki memiliki plus minusnya ya. Ya, jadi kalau balsam itu lebih fokus pada efek panas dinginnya. Tapi kalau oil terapi lebih fokus kepada relaksasi dan penyerapan lembut. Makanya kalau penggunaan balsam secara umum orang jarang diurut ya. Hanya dioleskan saja. Tapi kalau minyak terapi dia lebih apa? Ditapang dengan ada diurut-urut ya. Boleh nggak Pak kalau dipakai dua-duanya? Nah, lihat kondisi ya. Jadi kan kalau balsam itu lebih apa? Hanya dioleskan saja pada bagian tertentu. Tapi kalau oil terapi Anda boleh melakukan pijatan, akupresur, pijat urut atau yang lainnya dengan tujuan relaksasi. Nah, boleh jadi ada bagian tubuh yang diolesi balsam, sementara bagian lainnya dilakukan pijat urut. Misalkan di lehernya kaku, mungkin di lehernya diolesi balsam, tapi bagian tangan, kaki yang memiliki hubungan dengan menghilangkan kekakuan dengan minyak oil. Jadi ini dua ini bisa digabungkan, bisa terpisah. Ya. Nah, ayah bunda, abang kakak, tuan-tuan, ketika kita ingin buat produk, tentunya Anda harus juga mulai memikirkan dijual ke siapa. Ya, jadi kalau Anda memiliki relasi kawan-kawan yang sering kerja berat,
Berarti ini cocok kita bikin balsam dan oil terapi. Atau ada sahabat-sahabat yang seringkali mengeluh, pegel linu, nyeri sendi, masuk angin, otot kaku, sakit kepala tegang, kurang relaksasi. Ah, ini pun calon customer Anda. Kalau dari segi usia, untuk membantu pencernaan darah dan mengurangi kaku yang ringan. Nah, alangkah baiknya di samping kita memberikan perawatan dengan produk juga, ada terapi pendukung yang harus dilakukan oleh klien kita atau pasien kita ya. Jadi tidak boleh setiap pasien hanya mengandalkan kepada produk, perlu sinergi dengan kegiatan yang lain. Dan alangkah baiknya kalau ayah bunda, abang kakak juga memiliki kemampuan pijat, karena akan saling sangat membantu sekali ya. Nah, kenapa sih harus bikin sendiri? Kan di luar banyak yang apa, yang jual ya. Nah, yang pertama, kalau kita bikin sendiri, kita memiliki kemampuan untuk mengontrol bahannya. Namanya apa, asal dari mana, halal apa haram. Nah, itu dapat dilakukan kalau kita membuat sendiri. Tapi kalau kita terima produk jadi, ya kita nggak akan tahu ya. Itu produk siapa, punya siapa, dan banyak apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita buat, insya Allah kita memiliki kemampuan untuk mengontrol bahan. Yang kedua, kalau kita bikin sendiri, ayah bunda, abang kakak dapat membuat berbagai jenis varian. Buat anak kecil, buat remaja, buat dewasa, yang hangat, atau sampai yang panas. Jadi kalau kita buat sendiri, Anda dapat membuat berbagai jenis varian. Dan kalau membuat sendiri, maka Anda memiliki kemampuan untuk menghindari zat-zat kimia berbahaya yang ada pada bahan. Ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan atas izin Allah, produk yang ayah bunda buat, abang kakak buat, dapat menjadi salah satu tambahan rezeki. Dan jika Anda serius, boleh dijadikan sebagai produk dari UMKM. Kalau pengen serius lagi, mudah-mudahan si doakan ayah bunda ada rezeki, Amin. investasi bisa bangun pabrik. Amin. Ya, apa sih goalnya? Nah, setelah ayah bunda banget tahu bagaimana memahami apa itu balsam, oil terapi, siapa yang memerlukannya, kenapa kita buat sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana seni meraciknya. Tujuannya harus efektif, aman, dan memiliki nilai terapi yang benar. Ya. Nah, di awal kita sampaikan tentang konsep panas dingin ya. Jadi di dalam balsam itu harus ada bahan yang sifatnya memanaskan. Bahan panas ini bagus untuk melebarkan pembuluh darah yang mandek, yang macet, sehingga terjadi vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah. Melancarkan sirkulasi, mengurangi kakuan otot, dan memberi sensasi hangat hingga panas. Nah, contoh bahan yang Mana dok? ada dalam balsam Nyaman yang lah. sifatnya panas itu bisa jahe, Kayak tahanan juga. cengkeh, Tambah lagi nak kayak. kayu Mantap kamu lagi manis, maduk. minyak cabai, lada hitam ya. Ini boleh ya. Ini bahan-bahan yang sifatnya panas. Nah, bahan ini dimasukkan ke dalam balsam atau oil terapi dengan tujuan Barang ini kan disimpan kena. Tiap kali baulah. Makanya bahulah terus tuh kayak nyaman. izin ayah boleh dimatikan itunya mikrofonnya ya. Jadi bahan panas ini yang harus dimasukkan ke balsam itu untuk melegakan otot yang pegang, otot kaku, masuk angin ya. Nah, ini ya. Jadi prinsip panas dalam balsam adalah untuk menggerakkan yang stagnan atau apa ya kekakuan, stagnasi ya, mandek. Nah, ini harus ada dalam balsam ya. Mungkin ayah bunda pernah menggunakan balsam yang ujung-ujung apa tiba-tiba langsung kena panas itu. Dan bahkan sebagai orang itu dia merasa tidak nyaman ya dengan panasnya itu. Karena boleh jadi dia untuk orang dewasa tapi kita gunakan buat anak-anak. Nah, ini juga hati-hati ya. Ya. Nah, sekarang dingin ya. Dingin itu ada pada mentol.
peppermint, eukaliptus, campur, gandapura, ya dingin. Jadi di dalam balsam itu harus ada dua ya, ada faktor dingin dan faktor panas. Nah, yang biasanya yang si pulaku tuh kalau buat balsam di awal tuh nggak kerasa langsung panas, tapi dia dingin, tapi lama-lama hangat dan cukup lama bertahannya, ya gitu ya. Jadi apa? Ini penting ya. Jadi balsam itu harus mengandung unsur panas dan dingin. Nah ya, dan kita harus memberikan kombinasi ya, kombinasi. Jadi balsam yang bagus bukan yang paling panas juga bukan yang paling dingin. Tapi syaratnya harus mendapatkan sensasi awalnya agak dingin. Untuk apa? Dia membuka saraf, diikuti dengan rasa hangat, dan dia diakhiri dengan rasa relaksasi. Itulah seni meracik, ya. Jadi Anda akan diajarkan bagaimana membuat balsam yang tidak ujuk-ujuk panas tapi bertahap, ya, bertahap ya. Nah, di sini yang di sini ada salah satu customer Pak Odas nih. Mungkin boleh cerita. Ini ada Bu Betty, ada Teh Ida. Halo Teh Ida, Halo Sifu, Assalamualaikum. kan misalkan sering pakai balsam si Bu Odas nih. Ya, ya sering kemarin mau pesan ke Sifu tuh. Cuman belum kata Sifu belum ada bahannya. Iya, mendingan bikin teh lah, jangan pesan terus. Ya makanya ikut dulu ilmunya dulu gitu. Nah, boleh cerita nggak teh balsam yang sering dijual dari Pak Odas tuh? Alhamdulillah makanya saya mau pesan lagi. Tadinya tuh Sifu mau bikin merek sendiri. Karena itu teh Masya Allah banyak yang pesan. Cuman karena sibuk ya jadi belum ini. Itu yang balsam dari Sifu itu enak banget. Jadi ketika ada pegel-pegel, terus leher kaku, terus dada sakit ya gitu ya, ada yang celet-celet kayak gitu, kita oles-oles aja gitu. Itu efeknya menghangatkan Sifu. Dan hangatnya apa sih lama gitu. Saya pernah beli juga yang apa sih, yang oilnya ya. Tapi dari merek lain itu efeknya tuh panas, setelah itu jadi dingin badannya. Nah, itu teh kira-kiranya pakai bahan apa sih, Bu? Jadi kalau dari Sibu itu hangat terus gitu. Enak Walaupun gitu. kena air. Ke dada, terus pernapasan, terus pilek batuk itu lega gitu sih ininya teh. Pernapasannya tuh gitu. Gitu sih, Bu. Kalau Oke. pengalamannya sih alhamdulillah banyak yang ini dan bahan-bahannya itu saya juga pingin pesan lagi untuk bahan-bahan itu karena itu terutama di daerah Ciwidey sih Bu. Saya promosinya di daerah Ciwidey karena daerah dingin kan itu. Iya, oke, makasih teh. Bu Iya. Betty ada Bu Betty? Betty Sarnelli. Halo Bu Betty. Ada. Iya sih, Bu. Nah, ini pelanggan setiap bahan baku doang nih. Iya sih, Bu. Boleh cerita sedikit nggak Bu Betty tentang pengalaman balsemnya? Ya, Alhamdulillah balsemnya sangat diminati, eh, terutama sama ibu-ibu yang apa lebih dari 50 tahun ya, nenek-nenek. Mm-mm. Karena memang tidak meninggalkan sensasi dingin banget ketika kena air katanya gitu. Jadi Hmm. kan ada beberapa balsem yang kalau misalkan sudah dipakai terus kita kena air itu jadi malah berbalik dingin banget gitu. Nah, yang ini tuh alhamdulillah aman. Dan ini udah menjadi oleh-oleh sampai ke luar negeri sih, Bu. Masya Allah. Jadi ada beberapa pelanggan saya itu yang apa ya suka ke luar negeri gitu, Hmm. selalu mengoleh-olehkannya tuh balsem gitu untuk orang sana gitu. Teh Betty nanti Gitu. mah cari bahan sendiri teh ya. Iya sih, Bu. Ini Udah kalau ngandelin si tuh kadang-kadang ya kalau lagi ada dikirim, kalau lagi iya. enggak ya nunggu lama segala macam. Nanti kita akan belajar bahan apa sih yang ada. Itu bahan tuh semua ada di online ya. Jadi bahan Oke. balsam itu bukan benda gaib ya. Dia benda nyata Oh ada ya. di online ya. Iya, Mungkin iya, yang iya. lain ada punya pengalaman pakai balsam si Puadas? Sebenarnya saya udah coba juga tapi kok beda ya sih, Bu. Udah Ya coba beda bikin tangan sendiri kali ya. tapi mungkin ada ngikutin yang di resep tapi tetap kok kayaknya beda gitu. Oh, sekarang akan Seperti itu. dibahas bedanya di mana. Oke, baik sih, Bu. Oke, Terima lanjut ya. kasih. Itu teman-teman ya, ada dua customer Puadas yang dia
Kalau Teh Ida selalu beli produk jadi, kalau Bu Betty selalu beli bahan untuk dibikin. Nah, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat yang lainnya teman-teman ya. Jadi produk itu bukan produk baru ya, emang sudah lama ada di pasaran. Maksudnya ada di teman-teman lah, beberapa teman-teman yang ada ya. Nah, ini teman-teman ya, yang pertama dipahami tentang tingkatan panas dalam meracik ya. Jadi nanti teman bisa, nah ini sangat cocok kalau Anda praktek ke keluarga dulu ya. Mungkin anak yang sering batuk pilek, anak sering nyesek, sering masuk angin. Nah, itu pakai yang mild, yang ringan ya, hangat dan nyaman. Tapi kalau mungkin suami Anda pekerja berat ya, juga perlu yang hot, yang panas ya. Atau yang ekstrim, karena ada beberapa kawan, itu Pak panasnya kurang. Ternyata dia kulitnya tebal atau gimana ya. Jadi ada orang yang merasa, kata orang satu cukup Pak kepanasan. Ada orang yang Pak kurang panas, tambahin apa lagi. Nah, ini kan membuat kita apa ya, jadi berpikir keras. Kok ada orang yang menurut keilmuan panas dia tidak merasa panas ya. Jadi tugas kita ini bukan mencari yang paling panas, tapi yang paling tepat. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan umum para pemula. Jadi izin ya Bunda ya, mohon maaf kalau si Ibu mengatakan mungkin ada beberapa yang pemula nih ya. Jadi pemula itu dia sering kali tergoda untuk oh ini panasnya banyakin. Nah, padahal tiap orang tuh kulitnya berbeda-beda. Ada yang kulitnya apa? Sensitif, ada yang kulitnya tebal. Nah, itu macam-macam jadi beda ya. Dan kedua, dia selalu menggunakan yang panas tanpa memasukkan yang dingin. Nah, dia jadi apa? Itu juga dan ini juga salah ya kalau menganggap bahwa panas yang tinggi itu balsamnya sangat bagus. Tidak. Jadi yang paling bagus adalah yang tepat, bukan yang kuat. Ya, ini pengalaman Pak. Kan tadi ada yang Pak kurang panas, tambahin panas, Pak kepanasan jadi bingung juga gitu ya. Nah, ini apa? Ini pengalaman teman-teman ya, pengalaman ya. Ya. Jadi kesimpulannya kesehatan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tapi secara umum panas itu melambangkan energi, gerak dan kehidupan. Dingin itu melambangkan ketentraman, dan penyeimbang. Jadi produk yang bagus adalah produk yang memiliki dua-duanya. Ada bahan panas, ada bahan dingin. Ya. Kita masuk ke lebih mendetail tentang carrier oil. Jadi semua sediaan natural handmade yang menggunakan minyak berkhasiat dia wajib memasukkan namanya carrier oil atau kurir ya. Nah, dan dia salah satu yang paling penting bermanfaat dia sebagai pengencer essential oil. Karena kebanyakan essential itu tidak boleh langsung digunakan ke kulit. Dia harus ada apa? Ada minyak carriernya ya. Nah, ini sangat penting ya. Dia dapat membawa masuk zat berkhasiat ke dalam kulit ya. Dan dia menentukan stabilitas produk ya. Jadi kaitan dengan balsam, carrier oil memiliki sampai 60-80% karakter balsam. Mau padat, mau semi padat, mau cair, tergantung daripada carrier oilnya. Ya. Dan carrier oil yang tepat dapat menentukan balsamnya berat atau ringan, panasnya di permukaan atau sampai ke dalam, cepat meresap atau tidak. Dan carrier oil juga menentukan balsam yang kita buat untuk siapa nih. Dan secara filosofi, carrier oil merupakan tanah tempat energi panas dan dingin ditanam. Jadi unsur-unsur tanah ya. Jadi itu merupakan unsur tanah yang dapat menjadi tempat energi panas dan energi dingin. Jadi kalau tanahnya bagus, subur, maka tumbuhan pun akan bagus. Tapi kalau tanahnya kering, nah, jadi tergantung daripada panas dingin yang kita tanam. Nah, ini teman-teman ya, mudah-mudahan di teman-teman di Ayah Bunda Bang Kakak dapat dengan mudah menemukan minyak kelapa ya atau virgin coconut oil. Nah, salah satu keunggulan minyak kelapa, dia sangat mudah diserap oleh kulit. Dan dia sangat bagus sebagai pembawa agen
efek hangat dan dia stabil pada oksidasi. Jadi kalau Anda nanti membuat balsem atau natural oil dengan untuk keluarga, untuk umum, dan untuk kulit yang sensitif ringan, Anda boleh menggunakan carrier oilnya minyak kelapa. Nah, minyak kelapa tuh ada dua di pasaran ya. Ada yang apa? Ada juga yang ada minyak kelapa yang refinasi ya, kayak merek Barco, merek Ikan Dorang, kemudian apa? Sahabat, gitu ya. Itu minyak kelapa yang itu banyak digunakan untuk ke kulit. Mana yang paling bagus? Ini saran Pak Odas, kalau di awal, kalau mau cari harga yang agak murah-murah dikit, pakai yang Barco atau Ikan Dorang atau merek Sahabat, merek Kara boleh ya. Tapi kalau Anda mau serius, gunakan virgin coconut oil. Harganya ya lumayan juga ya. Ya. Nah, yang kedua minyak zaitun. Ya, ini termasuk minyak yang hard oil ya. Minyak yang berat ya. Dia lebih berat, lambat menyerap, tapi dia punya efek melembabkan. Dan dia akan lebih masuk ke kulit ke bagian dalam. Nah, jadi kalau untuk tujuan nanti Ayah Bunda akan membuat balsam buat orang tua, otot kaku kronis dan terapi pijat, boleh menggunakan minyak zaitun. Yang ketiga minyak kemiri atau boleh menggunakan herbal infus ya. Nah, ini lebih kental, sedang dan dia efek terapi tambahan. Jadi kalau Anda membuat balsam pengen ada sensasi herbalnya, boleh Anda membuat apa infus oilnya. Misalkan pengen buat balsam mengandung temulawak. Nah, berarti temulawaknya bikin infus oil temulawak. Pengen balsam ada apa efek bidara, Anda bikin infus oil bidara. Ya, ini boleh ya. Ya, atau ini juga gampang ya, mudah nih. Minyak biji matahari. Ini kalau untuk awal-awal, Anda banyak di supermarket, di Indomaret, di Alfamart, itu banyak orang yang jual sunflower oil. Ini sebenarnya dia minyak apa? Minyak goreng. Dan orang yang pakai sunflower itu yang beli rata-rata chef-chef yang di hotel-hotel tuh. Jadi kalau chef hotel itu dia pakai minyak gorengnya bukan kelapa, tapi dia kebanyakan pakai matahari, sunflower oil. Ya. Nah, jadi silakan pilih Ayah Bunda ya. Carrier oilnya mau minyak kelapa boleh, minyak zaitun boleh, minyak kemiri boleh. Tergantung tujuannya ya. Kita mau bikin bakso untuk siapa. Ya. Kemudian carrier oil juga harus ditentukan Anda harus apa? Mempertimbangkan mudah diserap. Kalau cepat menyerap untuk oil terapik, untuk lambat buat balsam. Ya. Untuk stabilis apa sih oksidasi dia apa cepat kena oksigen. Jadi kadang-kadang ada bagian apa minyak kalau sering terbuka itu akan apa bau tengik ya. Nah, Sipu boleh nggak pakai gunakan minyak kelapa yang orang kampung buat atau minyak kelentik. Nah, minyak kelentik itu bagus, cuman aromanya cukup kuat ya. Aroma apa sih? Aroma kelapanya. Nah, kalau orang sanggup dengan aroma itu boleh, tapi kalau tidak jangan ya. Nah, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa carrier oil adalah minyak yang harus mampu mengikat minyak asiri atau essential oil. Jadi yang disebutkan tadi ada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak biji matahari, minyak kemiri itu minyak-minyak yang sudah terbukti secara saintifik mampu mengikat essential oil. Boleh nggak pakai minyak yang lain? Wallahu alam ya. Karena Mas belum menemukan, belum ketemu referensinya. Tapi kalau PCO, minyak zaitun, minyak kemiri, minyak biji matahari terbukti dia mampu mengikat essential oil. Ya. Nah, kalau Anda sudah paham nanti ya, Anda boleh menggabungkan carrier oilnya. Bukan hanya satu minyak ya. Tapi ada PCO-nya, ada zaitunnya, ada herbal infus oil. Tapi nanti kita praktek menggunakan satu dulu aja ya. Satu dulu. Ini kan masih belajar ya. Tapi kalau sudah mahir, Anda boleh menggabungkan dalam satu carrier oil berbagai jenis minyak. Ya. Nah, kesalahan saya waktu pemula tuh cari minyak yang paling murah dan ternyata bau tengik. Ya. Tapi kalau Anda bikin nanti apa oil terapi,
seringkali kita menggunakan botol yang transparan, yang tipis. Padahal yang paling bagus adalah politrapi dimaksud adalah botol yang ambiar atau yang apa? Yang warna gelap. Ya, ya. Ini kesalahan dulu saya ya. Maka jangan sampai ayah bunda mengulangi kesalahan yang pernah Sipu buat. Jadi Anda harus lebih bagus lagi bikinnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi eh, filosofi meracik ya. Jadi minyak fondasi ya. Kalau fondasinya lemah, panas tidak terasa, efek tidak tahan lama dan produk cepat rusak. Tapi kalau fondasinya kuat, panasnya merata, dinginnya nyaman dan produk stabil dan profesional. Nah, ini ya, ditonton ya. Ini ada yang chatting. Apakah penggunaan minyak sawit direkomendasikan? Tidak. Tidak ya. Tidak ya. Nah, seni meracik ya. Nanti teman-teman ada dua seni ya. Kalau pengen betul-betul natural, ya ada minyak nabati. Apa minyak nabatinya tadi ya? Boleh minyak kelapa, minyak zaitun, minyak biji matahari, atau minyak kemiri. Nah, kalau karena kita membuat balsem, kan dia agak semi padat ya, maka kita wajib memasukkan biswek atau lilin lebah. Cari yang cosmetic grade. Sebab lilin lebah yang tidak cosmetic grade itu suka dibikin apa buat pelapis kayu itu supaya mengkilat apa ya. Nah, kemudian kita wajib memasukkan zat aktif. Zat aktifnya apa? Nanti kita bahas ya. Ada stabilizer kalau pengen natural. Tapi kalau Anda pengen yang semi natural, Anda dapat menambahkan apa Vaseline ya. Ini dari minyak bumi ya. Ya, ya. Jadi kalau Anda pengen apa? Pengen nyoba, saya harapkan dua-duanya dicoba ya. Jadi kalau apa? Pengen natural boleh atau semi natural juga boleh. Ya. Minyak dasar tadi ya, udah kita bahas ya minyak dasar tuh penghantar zat aktif, menentukan daya serap, karakternya dan menentukan durasi efek panas ya. Semakin tinggi fase minyak, balsam lebih lembut dan mudah dioles. Ya, makanya dia rata-rata 60 sampai 80%. Ya. Nah, apa struktur tuh kita pengen balsam yang kita buat tuh padat, semi padat atau kayak liquid ya. Nah, ini yang menentukan namanya lilin lebah atau biswek ya. Atau Sera alba. Dia sekitar 12% maksimal ya. Tapi kalau minyak dasar sampai dia 80%. Ya. Ini. Semakin tinggi biswek, makanya semakin lambat penyerapannya. Ya. Nah, ada namanya juga apa? Zat aktif ya. Nah, karena kita bicara balsem kan untuk otot, tulang, sendi, maka cari tanaman-tanaman obat yang memiliki efek terapi ke sana. Yang paling umum itu ya jahe, cengkeh, kayu manis, cabai ya. Nah, zat aktif kalau di pasaran itu dapat Anda temukan namanya mentol kristal, campur, peppermint, dan gandapura. Nah, zat aktif itu ya, kalau zat aktif buat anak-anak itu hanya 3%, buat umum 7%. Kalau kita sampai untuk yang apa? Hot terapi itu sampai 12% sampai 15%. Jadi zat aktif ini menentukan kita bikin panasnya kayak apa nih, ya. Gitu. Dan ini semua wajib distabilkan supaya tahan lama dan awet. Yang paling umum menggunakan vitamin E. Nah, Sifu menggunakan vitamin E ya. Nah, inilah pengalaman ya. Jadi minyak dasar 60%, biswek 18%, herbal ya. Ini kalau 100% ya. Jadi harus banyakin minyak dasar ya. Biswek untuk tekstur, herbal infus untuk pelarutnya juga penambahan dan kombinasi ya. Ya. Jadi balsem rumahan tuh bisa jadi asal jadi. Tapi kalau balsem profesional terstruktur, terukur dan teruji. Seorang peracik yang baik bukan hanya tahu membuat, tapi dia tahu struktur bahannya. Ya.
Nah, untuk alat-alat ya, teman-teman, kalau bikin balsam itu harus punya alat. Dan ini investasi ya, investasi ya. Jadi jangan ragu teman-teman ya, sisihkan uang untuk punya alat ya. Dikit ya, timbangan digital. Ini panci double boiler. Saran Pak Odas yang bagian atasnya harus yang stainless ya. Tapi kalau bawahnya boleh menggunakan panci biasa atau teflon. Pokoknya yang dia bisa buat nambah apa? Ngerebus air lah, ya. Tapi yang paling utama yang atas ini harus menggunakan stainless supaya panas stabil. Harus punya teko buat nuang ke apa? Ke pot krim. Harus punya juga spatula ya. Ini spatula silikon ya, supaya tahan panas. Nah, ini kemasannya ya. Ada pot krim, ada pot jar aluminium. Nanti silakan ya. Kalau untuk oil terapi menggunakan botol yang warna gelap. Dan Anda wajib menggunakan termometer. Suhu wajib diukur. Kalau tidak diukur, maka zat berkhasiat akan cepat hilang khasiatnya. Tapi kalau diukur enggak ya. Jadi wajib ya. Ya, oke. Ini masuk ke formulasinya. Jadi kalau Anda pengen bikin balsam buat anak nih, sifatnya hangat dan lembut. Ini cocok untuk 3 tahun ke atas ya. Ya, carrier oilnya nih minyak kelapa dan minyak zaitun. Teksturnya menggunakan beeswax. Apa zat aktifnya? Kayu putih, lavender, mentol. Pengawetnya apa? Vitamin E. Nah, ini bagus buat anak 3 tahun ke atas. Dengan tujuan cari yang hangat dan lembut. Ini kayak Vic Febrab. Saya Vic Febrabnya, ya. Suka kayak ini. Kemudian pengen aja ini apa? SMP pengen sifatnya hangat tapi dia medium ya. Nah, ini fase A itu namanya carrier oil ya. Sama ya minyak kelapa, minyak zaitun ya. Nah, di yang remaja itu udah memasukkan namanya campur nih. Nah, dia agak lumayan nih panas nih, lumayan ya. Atau kamper ya. Nah, agak lumayan ini buat remaja aman ya. Nah, dewasa hangat ya. Ada dewasa hangat, ada dewasa yang hot ya. Nah, kalau yang hot dia pasti memasukkan namanya jahe ya. Ada minyak cengkeh. Bahkan ada orang juga yang suka masukkan minyak cabai ya. Pengen lebih panas lagi katanya. Ya, ini silakan dibaca ya, Bunda ya, silakan dipraktekkan. Tapi yang akan kita live-kan bukan ini ya, yang akan kita demokan ya. Ada yang pengen lebih panas lagi. Nah, dia menambahkan black pepper oil. Ini sensasi panas luar biasa ya. Nah, jadi ini berapa apa level ya. Ini pada sampaikan semua levelnya. Tinggal ada pakai yang mana ya. Nah, sekarang itu ini yang tanpa vaselin ya. Tapi kalau Anda pengen jadi tukang urut, tambahkan vaselin ya. Nah, tambahkan vaselin ya. Nah, nanti kita lihat plus minusnya ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini akan kita demokan ya Bun ya. Ini akan kita demokan. Ya. Yang apa? Yang hot ya. Ini hot. Ini bahannya itu kalau polos jual 100.000 ya. Ini jadinya 25 pieces, Pak. 25 teman. 25 ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ada vaselin, ada apa? Carrier oilnya, ada beeswax, ada mentol, ada garam. Ini ada minyak cabai. Ini karena Pak, ini ada orderan Pak, pengen yang hot. Nah, ini ya. Mentol. Jadi balsam yang dingin itu biar apa kalau Anda ada balsam yang dingin itu dari sensasi mentol. Kita masukin ganda pura untuk apa tujuannya sifatnya analgesik. Minyak cabai panas naik perlahan. Dan vaselin plus beeswax itu ngunci panasnya supaya dia tahan lama. Tapi kalau dia nggak tahan lama jangan menggunakan vaselin. Nah, ini standarnya harus panasnya stabil tapi tidak terlalu pedih. Ya, nah ini ya. Ini kita akan demokan ya. Ini akan demokan. Ini untuk apa? Untuk balsam. Masih ada waktu seperempat jam lagi. Sampai Bunda boleh dipahami? Halo? Paham, paham. Insya Allah, insya Allah. Bunda-bunda paham Bunda-bunda?
Paham ya? Jadi Sifu. kenapa? Ada yang mau nanya boleh? Ada sih, Bu. Silakan Bunda. Jadi kan saya pernah melihat memang itu udah tradisional yang apa ya? Itu dari santan dimasak dimasukkan semua bahan rempah saya lihat itu kan. Tapi pernah saya Itu uji boleh sedikit Bunda. Hmm. nggak apa efeknya itu nggak ada kurang gitu, hilang mungkin karena faktor panasnya. Itu bagaimana efek sampingnya itu? Apa masih bermanfaat sih, Bu? Ya kalau manfaatnya sih insya Allah ada Bunda ya. Nah, tapi kan kita ya apa yang perlu kita perhatikan, yang kita buat ini untuk siapa? Anak, remaja, dewasa atau dewasa hot gitu kan? Nah, ini penting komposisi Bunda ya. Iya, Karena salah komposisi, iya nanti salah yang gunakan jadi masalah gitu. Misalkan kita buat komposisi dewasa hot, terus anak kita nyesek napas diolesin pasti kepanasan Bunda. Maka di sini Sipu menyampaikan berbagai jenis varian supaya yang Anda buat tidak salah sasaran gitu. Berarti Nah, ini waktu kalau kita, kita Hmm? punya kariernya gitu, misalnya kan, oh ada pasien ini baru kita racik gitu, apa bisa langsung ngefek, apa nunggu sampai 24 jam gitu, Mas Tipo? Maksudnya apa Bunda? Maksudnya gimana? Misalnya kan udah kita racik nih, Hmm? kita punya kariernya. Hmm. Misalnya kita kan kadang-kadang kan nggak punya yang apa, yang kita simpan. Oh ini untuk lansia, jadi kita buat seperti ini. Itu memang agak repot, tapi maksudnya disesuaikan dengan penggunanya. Boleh, boleh, boleh. Dan Apa bisa langsung dipakai? balsam yang kita buat bisa langsung di pitch test, langsung dicoba Bunda. Hmm. Walaupun sekali nunggu 24 jam, tapi pengalaman sih enggak nyampe 24 jam. Langsung apa? Ada beberapa komunitas tuh dia sampai ngelapin bekas pancinya tuh apa? Ini langsung itu boleh. Boleh Bunda, ya. Hmm. Ya. Nah ini Bunda ya, Bunda ya. Ini bahan-bahan tadi ya. Ini ada petroleum ya. Cari yang cosmetic grade ya. Ini harganya beda-beda ya. Ini KCO-nya. Ini juga ada. Ini ada biswek ya. Kita Di ada Shopee ya? mentol kristal ya. Ini enak ini kalau melegakan hidup. Nah, ini mau pakai Shopee, pakai Lazada atau Tokopedia silakan lah ya. Nah, ini kamper ya, campur kristal ya. Nah, ini juga ada metsal, metil salisilat atau dari apa Gandapura. Ada minyak cabai ya. Ini kalau Pak Odas suka pakai yang ini nih, yang dari apa sumber Jaya Kimia dari Semarang. Dia paling lengkap soalnya. Apa semua bahan ada di sana semua. Dari Semarang nih. Ini dia ada semua bahan yang kita perlu ada semua. Sumber Jaya Kimia. Nanti pas kasih linknya ya. Nah, itu. Nah, ya. Sekarang apa sih bedanya pakai paslin atau tidak? Nah, ya. Kalau pakai paslin itu agak licin balsamnya. Sehingga mudah dioleskan. Tapi kalau tanpa paslin itu agak padat. Natural ya. Jadi kalau pakai paslin daya olesnya mudah, sedikit lebih padat ya. Efek panasnya kalau pakai paslin itu dia tahan lama panasnya di permukaan. Tapi kalau tanpa paslin dia lebih cepat menyerap. Ya. Apa sensasi ke kulitnya? Kalau pakai paslin sifatnya oklusif. Tapi kalau tanpa paslin sifatnya breathable. Ya. Dia selalu terjaga lah ya kulitnya. Nah, teman-temannya silakan mau pakai paslin silakan, tidak pun tidak apa-apa. Karena bukan hal yang sangat penting. Tapi terpenting kepada tujuannya. Ya, kalau Anda pengen betul-betul natural, harus tanpa paslin. Tapi Anda harus dari apa adanya natural, Pak. Ya, ya Pak, tidak kok nggak licin, nah, ini, gitu ya. Jadi, gitu ya. Ya. Jadi paslinnya. Jadi bedanya itu aja teman-teman ya.
antara paslin dan tidak ya. Jadi kalau pakai paslin, target pasarnya para pekerja berat yang pengen panasnya lama, ya, lebih lembut, dan sifatnya ekonomis. Tapi kalau Anda tidak mau pakai paslin, bagus. Berarti branding Anda full natural premium. Targetnya siapa? Kulitnya yang sensitif, ingin cepat menyerap. Konsep halal dan tauhid ini sangat bagus. Ya, maka catatan penting, gunakan paslin menggunakan yang cosmetic grade. Jangan gunakan yang teknis ya. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-temannya silakan. Ini pilihan aja ya. Dikasih pilihan. Boleh gunakan apa? Gunakan paslin atau tidak ya. Ya. Jadi kesimpulannya kalau Anda menggunakan yang full natural, berarti balsamnya lebih hidup, lebih ringan, lebih premium. Kalau dengan paslin lebih stabil, lebih tahan lama dan lebih ekonomis. Masalahnya bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang sesuai dengan tujuan formulasi ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke oil terapi ya. Secara umum sama ya. Oil terapi itu nggak ada istimewa ya. Ini ada apa? Ada buat anak kecil ya, buat remaja, buat orang tua. Dan ini akan kita praktekkan. Kita ingin bikin minyak urut yang cukup panas ya. Ini ada infus bidara, minyak zaitun, mentol, campur, gandapura. Ini semua balsam beda cuma dua. Kalau di balsam itu ada paslin sama biswek. Kalau ini nggak ada. Ya, itu aja bedanya ya. Kayaknya udah masuk nggak Aida? Aida. Udah masuk linknya? Apa nama di sini? Baiki sesuai terus kan dari pabrik sehingga Halo Kawulan. Kawulan. halo mau tanya Sifu Silakan, untuk silakan ya. untuk membuat balsam atau minyak oil atau oil terapi itu bagi orang yang kalau terkena AC kurang kuat, terus misalnya gini terkena AC terus badan pegal-pegal, terus kentang-kentang semua, itu bahannya Kalau pakai terkena bahan apa ya? Kalau terkena apa, Pak? Tadi terkena apa, Pak? Maaf izin. Itu terkena AC, terkena paparan AC. Oh, terkena AC. Nah, Ya, nah. itu kan Dia biasanya nggak kuat. gini, ya misalnya di ruangan AC, itu terus badannya itu terkenceng-kenceng, bahkan bisa kencengnya itu bisa berbulan-bulan. Terus nanti kepala pusing. Nah, itu untuk membuat balsamnya itu jenisnya balsam apa, terus bahannya itu dari apa, terus kalau minyak oil ya juga bahan oilnya itu yang bagus oil apa, Sifu. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Ayah. Jadi Ayah Bunda ya, tadi di awal disampaikan tentang apa sifat dingin dan panas. Kalau dia kena AC, terasa otot kaku, berarti dia kelebihan dingin. Kelebihan dingin. Nah, di formulasi Paodas ada hebat sifatnya panas. Kayak apa minyak cabai, jahe itu dia ada batasan apa? Batasan presentasinya. Ada. Jadi kalau dari bahan ini sama semua ya. Kalau bahan, tapi kalau secara ininya nanti bisa ada bahan yang dinaikkan formulasinya, ada yang dikurangi. Nah, ya nanti apa bisa. Nah, ini semua akan dibuktikan kalau Ayah Bunda emang bikin nyoba gitu. Dengan bahan yang baik. Nanti kalau ini sudah dicoba, masih kurang-kurang nanti boleh konsultasi secara pribadi ya. Nah, itu ya. Kawulan, halo Kawulan. Kawulan. Assalamualaikum Kawulan. Kawulan. Iya, Pak Tadi siapa Odas. Kak namanya Kak di sini? Ini Pak Os ada yang bantu satu orang nih. Ini di Ah, sini tuh namanya Nina Akbid apa ya?
Sebentar. Nina Akbit 1 ya? Arida. Ada nama Arida nggak? Ada nama Arida. Arida, Arida ya. Oke, Ya, ya, itu tolong dijadikan pause ya, kita mau praktek nih. ya, ya sudah, Pak Oda. Dicetak. Oke, siap. Halo? Jelas nggak suara Pak Odas? Ya, terdengar Pak Odas? Aktivitas nggak? Ini kelihatan nggak teman bahan-bahannya? Halo? Pak Odas mungkin Halo ya Bunda. materinya di close dulu ya biar gambar Pak Odas bisa terlihat jelas. Ya, sebentar, Kak. Nah, jelas ke ini ke layar? Ya, jelas Pak Odas. Jelas ya? Ya, jelas. Ini teman-teman ya, kelihatan ya? Ini kita akan bikin balsam hot ya. Ini ada paslin ya, yang A ya. Ini paslin, ini biswek ya. Ini bisweknya kayak gini. Ayo Bunda, kalau beli biswek yang gini ya, yang pelet, yang butiran. Kelihatan ya? Ini butiran ya. Kemudian ini ada mentol kristal nih. Mentol kristal ya. Kemudian ini ada campur. Ya. Ini yang fase B ya. Ini fase A-nya. Duluan dimasak, paslin sama biswek. Ini yang B-nya ya. Nah, ini ada namanya bidara oil. Ya, kalau nggak ada menggunakan minyak kelapa. Ini ada gandapura ya. Ini ada vitamin E. Ya. Dan ini ada minyak cabai. Ya. Nah, untuk alat ya Bunda ya. Artinya ya, ini alatnya ini pancinya boleh apa saja ya pancinya ya. Tapi yang ini wajib yang stainless ya. Ya. Dinyalakan, nyalakan kompornya. Ya, dinyalakan ya. Bukan ada gunting ya, Bunda? Ya, ini dinyalakan ya, Bunda ya. Ini ya. Nah, kita menggunakan apa? Yang pertama dimasak tuh adalah ya apa? Biswek ya. Biswek. Kemudian ada paslin ya. Ini paslin ya. Ini dua-duanya cosmetic grade ya. Memang dia buat perawatan kulit ya. Setelah itu boleh Anda masukkan ya.
bidara oil ya. Nah, ini dimasak sampai 75 derajat. Ayah Bunda sambil nunggu 75 derajat, kalau mau tanya boleh. Izin tanya sih, Bu, Ya, itu Bunda. sebelum airnya dipanaskan atau barengan dipanaskan? Sebaiknya air dipanaskan duluan. Jadi kalau bisa airnya dipanaskan duluan gitu. Ini yang awal masuk biswek, vaselin sama bidara oil. Dia dimasak sampai maksimal 75 derajat. Kita lihat ya, ini baru. Sifu izin tanya, Ya silakan Bunda. Ini baru eh, 32. ini boleh diganti iWax nggak? Iwek itu emulsifier wax. Iwek itu dia satu bahan buat menyatukan minyak dengan air Bunda. Jadi tidak akan efek menggumpal ya tuh. Nah, dia kurang spesifik. Kalau iwek, dia namanya iwek itu emulsifying wax. Dia satu bahan natural yang dapat menggabungkan minyak dan air. Nah, kalau mau pakai iwek, nanti kita bikin body lotion Bunda. Jadi bentuknya hanya ini ya, hanya tidak Sama, keras Bunda, ya, tidak padat. iya, bentuknya sama. Tapi kalau iwek itu buat menyatukan minyak dengan air. Kalau kita bikin body lotion, bikin apa ya, lotion lah. Dia pakai iwek supaya air dan minyak menyatu. Ada lagi silakan sambil nunggu 5 derajat itu cukup lama. Silakan ada yang mau nanya, boleh? Nanya alatnya. Bunda kalau bisa panci yang ada ininya, ada pegangannya ya. Ini murah kok, Polres beli cuma 15.000 nih. Itu Kenapa kelontong. pakai pengukur suhu sih, Bu? Kenapa? Kenapa harus pakai pengukur sifu? Bukannya setelah lembut itu dingin sudah bisa diracik? Ini contoh Bunda ya, kita mau masukkan namanya gandapura. Mana ganda? Ah nih, ini gandapura ya. Mana? Ini gandapura. Ini gandapura, kalau dimasukkan dia suhunya 75 derajat, khasiatnya berkurang. Terus kalau vitamin E nih dimasukkan di awal, dia khasiatnya juga hilang. Itu. Jadi kita menjaga kehasiatan. Walaupun pada prakteknya, terutama ya teman-teman yang nanti membeli ke Pak Odas, pasti ada bahan yang disatukan semua. Karena kan nggak mungkin dipisah-pisah, ini kan dikit ya. Ini dimasukkan. Jadi kenapa dikusuk? Karena ada beberapa zat berkhasiat, zat aktif. Kalau dia di atas 50 derajat, khasiatnya berkurang. Contoh nih, minyak gandapura, vitamin E, minyak cabai. Ini kalau dimasukkan di atas 50 derajat, dia khasiatnya berkurang. Ya. Itu Bunda ya. Ini baru udah 80 kecilin apinya. 81 ya. Nah, ini kemudian setelah ini ya, setelah apa? Setelah larut, masukin nih mentol ya. Masukin mentol ya. Aduk-aduk, Pak. Masukin mentol. Kemudian campur ya. Campur kristal. Dan gandapura. Udah kecil apinya? Yang paling kecil. Ini kalau mentol dan campur dia perlu apa? Perlu larut dulu semuanya. Larut semuanya. Nah, ini Pak. Kita lagi, Pak. Sampai semuanya larut teman-teman ya. Halo Mbak. Nah kalau sudah. Oke. Aduh nih Pak. Nah kalau sudah boleh dimatikan. Boleh dimatikan.
Gandapura, kemudian minyak cabai ya. Ayah Bunda, pada pelaksanaan ditimbang ini cuma 2 gram ya minyak cabainya. Coba kita timbang. Nah, ya. Minyak cabai. Kemudian vitamin E ya. Vitamin E juga, 2 gram juga sama ya. Sipu mau tanya, Ya silakan Bunda. di pasaran itu ternyata minyak cabai ada yang warna merah, ada yang transparan gitu ya, ada yang bening gitu. Itu bagusan yang Nanti mana, Bu? Bunda minyak cabainya kasih tambahan ya. Minyak cabai untuk bikin balsam minyak urut gitu. Oh, itu beda ya, yang merah itu buat apa? Ya, kalau hanya minyak cabai aja, itu dapatnya yang buat masak. Apa ya? Oke, oke, terima kasih Sifu. Kalau udah kabur ke apa? Teko kecil. Izin bertanya, Sifu. Ya, silakan. Sambil dituang Apakah teman-teman. Sambil dituang. apakah masih bisa ditambahkan dengan aromaterapi Boleh. seperti, Tapi seperti menggunakan essential wewangian oil ya. bunga gitu? Boleh, boleh, boleh. Nah, itu dimasukkannya di akhir pengemasan atau gimana, Sifu? Di akhir, di akhir sebelum di apa? Masukin pot krim. Baik. Terus untuk expirednya ini bertahan berapa lama ya? Kita pengawetnya menggunakan vitamin E ya. Secara teori kalau kita 2% maksimal itu 2 tahun. 2%. Tapi kalau sediaan padat kayak gini lebih aman Bunda ya. Yang resiko tuh kalau sediaan kita bentuknya cair. Sangat resiko dengan dengan bakteri. Kalau cair yang paling bagus menggunakan natural gut. 2% aja itu 2 tahun daya tahannya. Baik, Sifu. Terima kasih. Sama-sama Bunda, silakan yang lain. Jadi dituangnya ketika masih cair teman-teman ya. Yang kelamaan itu kalau dia udah padat duluan. Ini cara membuat balsam ya, Sifu. Ini balsam ya. Oil terapi lebih gampang lagi, tinggal dimasak semuanya. Cara buat oil juga sama, Sifu. Berapa? Berapa Bunda? Oil terapi akan buat juga. Untuk oil Ya, juga sama. balsam sama oil terapi bedanya kalau balsam ada bisoek sama vaselin. Kalau oil terapi nggak ada, itu aja bedanya. Kalau misalnya kita mau buat krim untuk inteligo itu gimana Sifu bahannya? Sama Bunda. Maksudnya kan dia nggak perlu panas, dia putih-putih di bercak-bercak putih di kulit gitu. Oh, dia harus dimasukin bahan yang sifatnya memperbaiki kulit. Yang paling bagus pakai temulawak tuh. Sama dia menggunakan namanya sea butter. Untuk pengukur suhu dan alat lain bisa merek lain atau harus yang sama, Sifu? Merek lain boleh Bunda. Nih Bunda ya, kalau di Paudas harga bahan 100.000 jadinya 25 pieces nih. Kalau Anda jual 15.000 lumayan. Modalnya 100.000 jadi 25 pieces. Ini sudah diukur ya, karena sering kali bikin jadi apa? Nah, ini udah tunggu 10 menit nanti akan apa? Lihat Izin teksturnya. bertanya sih, Bu. Ya, kenapa? Silakan Ayah. Kalau untuk yang misal balsam atau oil yang buat gatalan itu ditambah apa saja bahannya? Neem oil atau mimba. Dia sangat Oh bagus iya, buat mimba tuh. Itu iya. boleh. Tapi kalau Anda bikin kayak gini bagusnya dia minyak neem oil. Tapi kalau bikin sabun, nah, ini serbuk minyak bagus. Ini Ayah pengen nggak bikin sabun transparan buat gatal. Oh gitu ya.
Ya, Ya, terima kasih, Sifu. iya baik. Silakan kita sambil mau bikin oil terapi nih. Sini lagi boleh. Izin Sifu tanya Ya, kalau Sifu. ya silakan. Ini untuk bahannya bisa pesan paketan sama Sifu ya? Boleh. Di harganya 100.000. Oh iya ya. Cuman kalau Terima 100.000 kasih Sifu. ada bahan-bahan yang digabung, misalkan biskuit sama pastry powder digabungkan. Ada bahan-bahan yang digabung gitu. Kita ke oil terapi ya. Ini oil terapi ini. Jadi yang pertama tuh ini apa? Infus oil ya. Ini bidara oil nih. Bidara oilnya 140 gram banyaknya. Ya, ini minyak urut ya. Ini Pak. Tadi ngomong ada bekas basah. Nah, ini dimasak duluan ya. Bidara oil sama minyak zaitun. Masak sampai 75 derajat. Apa? Coba aja Kak, coba. Nah, ini nih. Tuh kan masih ini. Ya, tinggal satu resep lagi juga. Racikan ini boleh untuk wajah, Sifu. Tidak dari campur. Kenapa Bunda? Racikan oil ini apa bisa untuk wajah, totok wajah? Oh jangan. Ini yang apa oil terapi buat otot. Ini buat otot, gangguan sendi dan tulang Bunda. Jadi sama dua-duanya nih. Nanti beda-beda. Kalau buat wajah bahan aktifnya beda Bunda. Bahan aktifnya beda. Beda bahan. Jadi kalau nanti Bunda mau buat apapun, nanti bisa konsultasi Bapak kalau pengen buat wajah apa aja. Nanti Pak kasih tahu resepnya. Ini buat gangguan otot, sendi dan tulang ya. Satu bentuknya minyak, satu bentuknya balsam. Boleh paham? Baik, Sifu, terima kasih. Ini sudah 75, kecilin Kak. Kecilin baru kita masukkan campur ya. Campur sama mentol. Itu nggak ada tempat ini, ada ini. Tempat minyak. Lupa. Tempat minyak apa tuh? Ini minyak urut nih. Oh, buat ininya. Botolnya. Oke, kayak ini, kayak yang ada semprotan itu ya? Tapi yang gelap kalau ini. Oh, yang gelap. Itu Ini, powder ini berapa? itu boleh kita kasih pewanginya. Kasih parfum. Jalan. Boleh. Boleh, kasih parfum boleh. Cuma ayo Bunda saya kasih tahu ya, semua jenis parfum apapun dia akan berbenturan dengan apa? Dengan aroma campur. Jadi kalau kasih parfum dia tidak perlu wanginya gitu, karena dia ini campur tuh khas aromanya campur tuh. Kalau mau pakai parfum, pakai essential oil, misalkan lavender, lemon, dan ylang-ylang, chamomile, dia essential oil yang punya aroma. Silakan sini. Ini kalau sudah sama ya, kita kasih apa? Minyak cabai ya. Minyak cabai. Pedes ya? Jarang. Masukin Mbak. Sudah mau selesai kelamaan kok. Kemudian kita masukkan vitamin E. Ini udah jadi, tinggal kita masukin ke botol ya. Cuman maaf, ayah Bunda nih botolnya Pak Udas lupa nih. Jadi wajib masuk botol yang warna gelap. Lagi diambil. Kita lihat ke balsam. Ini udah berapa lama nih Kak kira-kira? 5 menit. Ini udah 5 menit ya. Kalau udah 5 menit, boleh ditutup ayah Bunda ya. Tutup. Nih. Tinggal dikasih label. Ya, tinggal dikasih label ya. Nah, ini tinggal dikasih label. Ya. Tuh, ya. Udah selesai ya Bunda. Boleh dimasukkan kulkas atau suhu ruang aja, Sifu? Masukkan kulkas boleh, suhu ruang bagus. Kalau kulkas sekarang kan ada apa? Ada bawa kosmetiknya ya. Nah, itu boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Ya. Boleh kan ditutup?
Sifu kalau untuk keloid bekas kebakar bagusnya pakai apa ya Sifu? Sebentar. Kita kembali ke laptop ya. Oh ya. Terima kasih Sifu. Jazakumullah. Ya, kita kembali ke laptop dulu. Nggak beku ini ya? Hah? Nggak beku. Enggak, itu minyak. Oh, ini minyak. Tadi matikan. Oke, ayo kita kembali ke laptop. Ayo, yang mau nanya-nanya boleh. Silakan. Tidak Kenapa kelihatan botol gambarnya. warnanya harus hitam sih, Bu? Nggak warna transparan. Kak, dimatikan suaranya. Atau keluarin boleh. Sebentar. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa botol untuk Halo. oil warnanya hitam sih, Bu? Nggak warna transparan. Gimana? Boleh. Kenapa Coba diulang. botol untuk minyaknya harus warna hitam, nggak transparan? Minyaknya. Oh, supaya dia terbebas dari paparan sinar matahari. Kedua, dari benda-benda tajam. Baik, terima kasih sih, Bu. Dan dia warna ambiar atau warna gelap, dia lebih aman untuk minyak-minyak terapi. Lebih aman. Terutama yang dia ada sifat-sifat panasnya. Itu Bunda. Warna putih pun boleh aja. Kan secara teori pakai warna hitam atau warna ambiar. Gitu. Izin, saya lihat ada yang banyak tanya di kolom chat ya, sebentar ya. Aku memproduksi saca inci dari situ sendiri. Nah, saca inci dari apa? Pak Ramadan ya, atau Ibu Ramadan nih. Halo, Bu Ramadan, Pak Ramadan. Halo. Ramadan. Pak Oh, Ramadan, Pak. Nah, Bapak, saca inci sangat bagus dibikin sabun, Pak. Wah, best banget, Pak. Buat sabun wajah. Saya udah lama produksi, Pak. Cuman saca incinya bukan dari saya, ada pesantren, dia bikin saca inci, bikin apa? Bikin teh, bikin kue. Nah, minyaknya saya bikin sabun. Sabunnya sangat bagus, Pak. Dibikin sabun, Pak, saca inci. Atau dibikin krim wajah. Dibikin krim wajah Saya sangat kebun bagus. sendiri, Pak. Bagus. Nanti Bapak bisa bikin krim wajah menggunakan saca inci. Tapi saca incinya harus dalam bentuk minyak, Pak ya. Kalau Iya, bibitnya iya. ada, bibit saca incinya ada Sifu. Oh, itu Ada. saya nggak punya, saya ngambil dari pesantren. Saya punya banyak, Pak. Oh, itu Pak Ramadan tuh punya tuh. Itu Iya, banyak saya kita kayaknya kebun Tahu saca bibitnya inci sangat ditanam di best. Aceh, Pak Ramadan. Saca inci sangat bagus dibikin sabun wajah atau krim wajah, sangat bagus sekali. Sangat bagus. Nanti sabunnya transparan loh Pak, bagus Pak, bening sabunnya. Itu saca inci ya. Kasih pelajaran, Pak Ustadz, untuk saya, Pak Ustadz. Ayo, nanti tinggal tergantung apa? Kaulan. Iya. Ini yang tanya nih. Kalau parafin bagaimana? Parafin sebaiknya jangan digunakan. Parafin oil ya. Parafin oil atau white oil itu terbuat dari minyak bumi. Sebaiknya jangan digunakan. Ya, sebaiknya jangan ya. Tapi kalau di luar sana, karena pengen murah, parafin dipakai. Saran Pak Odas, parafin tidak digunakan. Ya. Silakan yang lain nanya-nanya boleh. Mohon tanya Pak Odas, kalau untuk botol bagusnya yang beling atau yang plastik? Botol. Yang bagus yang bening apa yang kaca ya. Cuman kalau kita nggak hati-hati, resiko. Ya, resiko. Cari yang ini. Ini botol hitam nih. Ya, ada nih ya. Coba angkat, tolong Kak diisiin Kak. Tuh, saya lupa bawa. Nah, itu Kak pakai apa? Ini boleh ke sini Pak. Ada di tempat Ini ke sini Pak. Ya. Jadi boleh pakai kaca boleh. Tapi yang paling umum itu pakai menggunakan ini apa? Botol hitam Pak. Yang tebal. Boleh. Ya. Pak Udas, Ada lagi? Ya, silakan. Pak Udas, kalau balsem tadi, kalau kita seandainya kasih pewarna,
Bolehkah? Nah itu. Boleh. Boleh. Balsem boleh pakai pewarna, tapi cari pewarna yang larut di minyak. Oh, iya, Itu iya, iya. namanya mika. Ika. Ya, boleh. Misalkan pengen balsem warnanya merah, kasih warna merah dari mika. Dia Nika. pewarna yang larut di minyak. Iya, iya. Nah, jangan pewarna cair ya, itu dia apa? Misah. Boleh Pak, boleh pakai pewarna. Tapi Sifu, kalau mau pakai pewarna alami, misalkan dari temulawak, dari secang, dari apa ya, yang ada warnanya boleh. Sifu kalau untuk keloid tambahin apa, Sifu? Apa? Keloid luka bakar. Luka bakarnya kayak apa nih Bunda? Masih bentuk asli Enggak, keloid ya? enggak, udah yang putih-putih itu, tapi dia ada parut. Untuk awalan, saya sarankan pakai apa? Cica-cicaker apa ya? Kayak apa dia? Kayak apa sih? Kayak Tensoplas gitu. Kayak apa? Itu namanya kika-kikaker. Kaki kaker. Ya, dia tuh saya dapat ilmu dari seorang dokter dari Jepang. Itu buat keloid bagus, dia dipotong-potong kayak salompas, ditempelin, diangkat. Nanti karena ini lama-lama hilang tuh keloidnya itu. Hmm. Ini seluruh Jadi keloid badan itu termasuk eh satu kondisi kulit yang cukup kronis ya. Jadi tidak, kalau pakai oles itu dia lama biasanya. apa Tapi namanya kalau dicek. pakai keloid cepet tuh pakai temulawak. Oke. Nggak ada gambarnya ya. Nggak ada gambarnya. Jadi kalau vitiligo itu bisa disembuhkan dengan krim dan Ini sabunnya. Bapak izin, ada gambar apa Pak? Maaf. Bapak tadi Layanan gambar Pak apa Pak? Odas. Tampilan acaranya nggak ada. Tampilan Iya, ini Suaranya tadi Pak ada Odas nggak acaranya. ada. Sekarang nggak ada lagi, hanya bicara aja yang masuk ya. Memang begitu. oh tampilan slide-nya. Iya, hanya bicara aja Oh, yang ada. Slide-nya nggak ada ya, memang oke, mati. baik, baik. Makasih Bapak. Makasih. Ada Pak? Ada ya? Ya. Sudah, Nah, sudah, ini sudah. yang tadi saya praktekkan Bunda ya. Ini namanya oil terapi ya. Nah, ini infus minyak bidara boleh diganti dengan minyak kelapa ya. Nah, ini sensasi dingin didapatkan dari mentol campur gandura. Sensasi panas minyak cabai itu maksimal 2% ya dari total 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 adonan. Nah, ini vitamin E sebagai pengawetnya hanya 2 gram saja. Dicoba. Dicoba. Ya. Nah, ini untuk yang apa? Yang nanti ke tangan apa dicoba dulu. Iya, minyak. Yang mana? Yang lain. Coba. Ini ayah bunda nih Pak Odas kebetulan sedang sama ibu-ibu sosialita nih hari ini. Jadi kalau vitiligo itu bagaimana? Apakah bisa dengan sabun Nanti dan Bunda minyak? untuk vitiligo dia agak spesifik Bunda ya. Nanti apa? Bisa japri ya, Niku? Iya, nanti boleh japri lah. Minta Ya, obat boleh beli japri aja. ya. Sifu Nanti kalau ayah untuk bunda, Hmm? iya gimana? Kalau untuk menentukan kualitas produknya itu gimana ya Sifu ya? Karena ternyata di tiap tiap toko itu beda-beda juga ya kualitas Bahan produk. baku maksudnya. Iya, bahan bakunya. Bahan baku yang terbaik yang dia punya COA, Oh, Certified of Analysis, itu yang terbaik ya. Jadi CO itu apa? CO itu menunjukkan kandungannya apa. Jadi dia ada apa? Ada deskripsinya gitu. Itu yang paling bagus karena COA menjadi standar syarat kalau kita ngurus izin. Itu wajib ada COA-nya. Kalau nggak ada, kita suruh uji lab sendiri gitu. Memang susah gampang ya. Tapi kalau ayah bunda mau link yang biasa Pak Odas pakai, nanti akan dikasih linknya. baik Jadi Sifu, terima kasih. jadi gimana? Jadi emang susah gampang karena kan sama tapi tokonya beda. Jangan ini kita juga nggak bisa menafikan ada yang jujur, ada yang enggak. Itu kan walau alam bunda ya.
Kalau bahan baku itu walau alam ya. Pak Odas nggak bisa memastikan yang Pak Odas yang paling bagus enggak ya. Cuma sejauh ini ya ini yang Pak Odas lakukan gitu. Gitu. Nanti kirim linknya Pak Odas. Ya nanti Terima di kasih. grup saya kirim link yang biasa Pak Odas pakai ya. Tapi kalau ada yang mau beli bahan buat nyoba kayak ini, satu resep juga akan dikirim ya, ke alamat Ayah Bunda. Dan Pak Odas sudah banyak buat e-booknya, e-book buat wajah. Jadi bisa apa? Caranya sama persis caranya, cuma beda bahannya aja gitu. Nah, jadi udah ada e-book macam-macam e-book itu. Yang 123 resep juga ada, yang untuk oil terapi juga ada. Udah bikin e-book-e-booknya banyak ya. Tapi ini basicnya ya. Ini basic paling penting karena tetap apapun yang kita buat harus ada carrier oil, ada bahan aktif, ada stabilizer. Itu aja konsepnya. Baru pola itu berkualitas. Kalau mengenai bahan, ya jujurnya Pak Odas juga nggak bisa memastikan yang Pak Odas beli yang paling bagus tidak ya. Tapi ini yang Pak Odas lakukan selama ini. Silakan ya Bunda, ada yang mau tanyakan lagi? Sudah paham semua? Paham. Tinggal Untuk praktek botol ya. dan bahan di tempat produk yang sama, Sifu. Kenapa? Untuk botol dan bahan dijual di tempat yang sama. Kalau botol itu Pak Odas karena di Bekasi ada namanya pusat botol Bekasi, jadi apa? Gampang deket gitu. Tapi kalau dia nggak dia jual, dia hanya jual botol aja. Tapi kalau bahan di online semua. Terima kasih, Sifu. Iya. Kalau yang di Bekasi enak nih, ada di apa di Rawalumbu itu namanya pusat botol Bekasi. Dia lengkap semua jenis botol, pot krim ada semua. Iya. Tapi kalau untuk bahan mayoritas Pak beli online ya. Nanti setelah ini Pak akan kasih linknya ya, link online-nya. Nanti Ayah Bunda dicoba yang manapun boleh ya. Mau resep yang mana coba aja. Ini kata ibu-ibu di sini yang hadir di majelis, minyaknya gimana rasanya minyaknya, Bu? Hangat ya? Dianget, seger, enak. Emang diminum? Oh, diolesnya enak katanya. Ya. Jadi walaupun yang Pos bikin itu hot, tetapi hot yang masih aman buat kulit ya. Bukan yang ekstrim, bukan ya. Tapi buat anak-anak nggak boleh ya. Jadi walaupun minyak hot ini, tetap aman buat kulit teman-teman nih. Nggak bakal melepuh ya. Nah, itu. Paham semua insya Allah ya? Oh kok. Sipu mau diulang lagi tuh untuk bahan utamanya carrier oil. Oke ya. Carrier oil. Itu nanya sedikit nih. Jadi kan ini pengalaman kemarin tuh kan batuk nggak sembuh-sembuh. Iya. Jadi dibuatkan minyak tuh kariernya dari baby oil, terus ada bawang putih itu dibakar sama kulitnya. Kira-kira baby oilnya tuh mungkin 100 mili, ditaruh 5 siung bawang putih yang udah dibakar. Terus dimasukkan direndam 24 jam. Alhamdulillah tuh bagus untuk batuk. Terus batuk pilek itu langsung reda, sesaknya hilang. Itu Masya kira-kira Allah, keamanannya tabarakallah. bagaimana? Kenapa Bunda? Kira-kira keamanannya bagaimana gitu? Yang pertama, Pak Odas jujur belum pernah nyoba yang Bunda sebutkan ya. Ya. Nah, jadi pas Ini nggak bisa kebetulan, komen amannya gitu kan Bunda ya. nah, jadi kebetulan tuh kan maksudnya dikasih teman dari Kalimantan, udah minum obat, udah capek memang. Ya. Jadi Ya. alhamdulillah kadarullah serasi dengan itu waktu dioleskan di Ya, badan tuh. ya boleh. Boleh jadi Allah tunjukkan kesembuhan lewat yang Bunda buat. Dan itu kalau boleh Bunda catat. Kalau sampai Bunda buat sampai 5 kali, 7 kali hasilnya bagus, itu jadikan standar buat Bunda. Oh gitu. Enggak, Jadi ini bagus teman itu, teman saya yang maksudnya itu hadir bagus. ya. Ya,
Pak hanya bisa bilang itu dibuat lagi, Mm-mm. di trial kepada orang yang berbeda. Mm-mm. Mudah-mudahan hasilnya sama semua Bunda. Jadi itu biar apa? Jadi usaha Bunda gitu. Oh ya, terima kasih. Ya paling yang bisa Pak Odas lakukan ngajarin bagaimana membuat baby oilnya. Hmm. Yang jadi pertanyaan baby oilnya apa kandungannya itu yang Pak Odas belum tahu tuh Bun. Ya, beli Nah, baby oil di toko karena nggak tahu ini. Jadi anak-anak ini mereknya apa Bunda? Mereknya? kemarin itu apa ya? Kasen. Oh dari Kasen Bunda ya. Mm. Ya paling Pak Odas bisa bisa menelusuri yang baby oilnya paling bisa menelusuri dari ingredientnya. Mm. Terus yang satu lagi kan minta nggak ada maksudnya nggak ada baby oil. Hmm. Yang ada saya minyak zaitun. Minyak zaitunnya itu kok nggak salah yang ada aromanya itu aroma lavender. Hmm. Nah, jadi karena udah habis itu mau buat lagi. Jadi bisa juga pakai zaitun lavender itu, cuman efeknya ngantuk. Oh gitu. Emang lavender sifatnya sedatif. Dia bikin Iya, rileks. iya. Gitu Lavender. dioles katanya bayinya Nah, tenang tidur. betul. Lavender itu sifatnya sedatif, dia sifatnya menenangkan. Jadi kalau ngantuk Hmm. tuh wajar, Bunda. Wajar sekali. Wajar. Oke, teman-temannya jadi silakan teman-teman juga berkreasi, inovasi ya. Yang jelas syarat produk itu harus ada 3 ya, ada carrier oil, ada bahan aktif, ada stabilizer. Setiap bahan tujuan tertentu akan beda, carrier oilnya akan beda, zat aktif tapi untuk stabilizernya akan sama. Jadi buat wajah nanti apa bahan aktifnya beda lagi, buat ini beda lagi. Hari ini kita bincang tentang balsem dan oil terapi. Tujuannya membantu mengatasi gangguan otot, sendi, dan tulang. Maaf sih Bu, ini baru nyampe kita di Lombok ini. Masya Allah. Ini kami baru nggak bisa Kawulan, nyimak halo tadi Kawulan, pagi. Kawulan, Ya, Kodas. ada tadi rekamannya ada kan? Ada nanti dikirim Nah, di grup untuk rekodnya. Oh, nah gitu. ayah bunda yang ketinggalan nanti lihat rekaman dulu lagi, lihat rekaman lagi ya. Dan kalau masih kurang jelas, teman-teman jangan sungkan japri. Siap sih Bu. Cuman kalau japri pagi sebelum jam 7 atau malam pada Isya. Ya. Tapi kalau siang itu sore hari Sipu ada kegiatan lah. Jadi kalau mau japri sebelum jam 7 pagi atau habis Isya. Boleh ya? Jadi kalau yang japri siang hari, tengah hari itu kalau nggak langsung dijawab, mohon maaf sekali teman-teman ya. Bukan Siap, tidak mau Ibu, menjawab siap. ya, tapi ya kondisi lah yang kurang memungkinkan gitu. Ya. Nanti untuk kedepannya Kawulan silakan kalau yang mau belajar bikin sabun transparan, bikin krim wajah, yang tadi ya. Kalau punya kasus spesifik boleh ya. Nanti Pak Oles bantu bikin formulasinya. Ujung-ujungnya sama kayak gini, ya. Cuma nanti ya alumni diskon lah 50% berapa lah, boleh. Ya. Jadi masih banyak ya teman. Yang belum tuh kita bikin apa body lotion ya. Kayak apa Aku ikut sih Bu. body lotion buat bikin apa anti nyamuk, lotion slimming macam-macam ya. Gitu. Oke Bunda ya, kalau sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas, jangan ya. Ini Teh Ida ketinggalan nih. Bahan aktif apa, stabilizer apa? Mana itu? Bahan aktif buat otot tuh apa? Mentol, campur, gandapura. Maduk. Stabilizernya Pasti bisa kalau. vitamin E. Sebut satu tanah 15. Ya. Kayak kita sama. Nanti ayah bunda tolong Untungnya ya begawi apa? materi yang ini sama yang apa ibu. Jangan kurang dibaca kurang dari 3 hari ya. Syaratnya tuh kalau pengen paham baca 3 hari penuh tuh. Bulak-balik ya. Baru akan paham ya. Materinya ya maksudku. Iya materinya dibaca 3 hari ya bulak-balik. Sampai benar baru nanya Pak Odas ya. Ya. Oke Kawulan dari Pak Odas itu dulu ya. Lumayan juga nih energinya. Iya, Perjalanan Kodas. 4 jam dari Cianjur ke Bekasi ke Hujanan naik motor. Masya Allah.
Iya, sebelum saya close, ada yang mau disampaikan dulu, Pak Odes? Oke, baik. Ayah bunda, bang kakak, tuan puan. Yang pertama, tolong pelajari betul, pahami betul tentang materi tentang fondamen dasar. Ya, pahami betul. Yang kedua, mudah-mudahan ayah bunda ada rezeki ya untuk beli bahan baku. Kalau punya rezekinya lebih, jangan takut beli bahannya yang dengan apa dengan minimal order. Tapi kalau tidak ada, Sipu siap membantu untuk untuk praktek ya, praktek satu resep ya. Ayah Bunda terus belajar, jangan takut mencoba ya. Dan mudah-mudahan atas izin Allah Ayah Bunda memiliki kemampuan membuat berbagai jenis balsam, kue terapi yang insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan Ayah Bunda dapat income pemasukan. Mudah-mudahan juga Amin. Anda dalam 5 tahun ke depan punya pabrik balsam Amin. sendiri. Amin. Amin, amin, amin. Itu aja ya. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir dan mohon maaf si Podas atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di habis Lebaran. Untuk pelatihan berikutnya tanya ke Kaulan mau minta apa ya. Anda boleh request ya mau belajar apa. Nanti Pak Sibu akan coba bantu ajarkan. Siap, Demikian siap. sampaikan Sibu dari Bekasi. Iya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, untuk materi minyak terapi dan balsam herbal, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan si Bu Odes tadi ya. Amin. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas partisipasi teman-teman semuanya di Room Zoom pada kesempatan pagi hari ini, dan juga jazakallah khairan kasiran kepada si Bu Odes yang sudah berbagi ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman semua, saya tutup Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya selaku panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya dari kami. Sampai berjumpa lagi di room Zoom berikutnya dengan materi yang insya Allah lebih menarik lagi ya. Baik, kita tutup Zoom kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, pamit. Ya, Baik, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya. Semoga berkah ibadah kita. Saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Kak Wulan, izin Kak Wulan. Kalau kok pacar itu kayak Mbak Tanah. Tahun